Salam saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Salam kenal dan selamat bergabung dalam program Creating Understanding. Apa itu program Creating Understanding? Program Creating Understanding adalah sebuah program yang akan menciptakan pengertian ataupun pemahaman yang benar mengenai kesalahpahaman sebagian besar orang selama ini terhadap iman Kristiani. Sekaligus juga program ini akan menjadi sarana untuk memberikan jawaban-jawaban terhadap keberatan-keberatan oknum tertentu terhadap iman percaya kita. Adapun yang menjadi dasar kami di dalam kami menyajikan setiap pembahasan dalam program ini adalah Alkitab. Bagi kami, Alkitab adalah otoritas tertinggi dan sumber mutlak kebenaran iman percaya umat Kristiani. Bahkan setiap argumentasi yang akan kami sajikan tidaklah hanya sekedar dilabeli oleh ayat-ayat Alkitab belaka, melainkan didasarkan pada kajian-kajian hermeneutik yang baik dan benar. Itu sebabnya saya mengajak kita semua untuk terus mengikuti program ini, karena secara berkala kami akan menyajikan pembahasan-pembahasan mengenai isu-isu terhadap kesalahpahaman sebagian besar orang selama ini terhadap iman Kristiani. Sekaligus program ini juga akan mempersiapkan kita sebagai orang percaya dalam memberikan setiap pertanggungjawaban iman atas tuduhan-tuduhan ataupun atas keberatan-keberatan oknum tertentu atas iman percaya kita. Pada episode pertama ini, kita akan membahas salah satu kesalahpahaman yang berhubungan dengan pribadi Roh Kudus. Bagi kelompok atau oknum-oknum tertentu, mereka berpendapat bahwa penolong, penghibur ataupun parakletos dalam Yohanes 14, 15 dan 16 tersebut itu bukanlah Roh Kudus. Argumentasi yang mereka ajukan memang cukup masuk akal dan logis. Mereka berpendapat bahwa seandainya penolong atau penghibur ataupun parakletos yang dijanjikan oleh Yesus tersebut adalah Roh Kudus, maka kata ganti ia atau dia yang digunakan di sana adalah kata ganti yang bergender netral. Kenapa harus bergender netral? Karena secara tata bahasa Yunani, Roh Kudus memiliki gender netral. Tetapi pada kenyataannya, kata ganti ia atau dia yang digunakan di sana adalah eikenos, yakni kata ganti yang memiliki gender maskulin, yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan he atau him, yang berfungsi sebagai kata ganti untuk laki-laki. Misalnya hal ini kita bisa lihat di dalam Yohanes 14 ayat 26, Yohanes 15 ayat 26, Yohanes 16 ayat 7 sampai 8, Yohanes 16 ayat 13. Walaupun kata ekenos ini tidak selamanya diterjemahkan ia atau dia. Misalnya di dalam Yohanes pasal 16 ayat 23, Yohanes 16 ayat 26. Perbedaan gender ini menimbulkan prasangka dari beberapa oknum ataupun kelompok tertentu. Mereka menduga bahwa parakletos ataupun penolong ataupun penghibur yang dijanjikan oleh Yesus tersebut bukanlah Roh Kudus, melainkan seorang sosok laki-laki yang akan datang kemudian. Sehingga pada analisis finalnya mereka menyimpulkan bahwa Yesus
di dalam Yohanes 14, 15, dan 16 sebenarnya tidak sedang menubuatkan ataupun menjanjikan kedatangan Roh Kudus, melainkan kedatangan seorang nabi yang akan datang kemudian. Terlepas dari benar ataupun salahnya pendapat ini, kita sebagai orang Kristen dipaksa untuk berpikir dan memberikan jawaban atas klaim-klaim sepihak tersebut. Ketika hal ini diajukan kepada orang Kristen, maka pada umumnya mereka menjawab bahwa penggunaan kata ganti ia atau dia yang bergender maskulin di sana untuk menegaskan bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Yang kedua, penggunaan kata ganti ia atau dia yang bergender maskulin di sana untuk menegaskan bahwa Roh Kudus bukanlah hanya sekedar hal-hal yang abstrak atau angin atau hanyalah sekedar kuasa, melainkan Roh Kudus adalah salah satu sosok atau salah satu oknum pribadi. Namun menurut Daniel Wallace, argumentasi umum yang diberikan oleh orang Kristen ini adalah argumentasi yang salah dan keliru karena menyalahi aturan tata bahasa Yunani. Apapun alasannya, kata gender netral tidak bisa digantikan oleh kata ganti gender maskulin. Itu sebabnya Daniel Wallace mengatakan bahwa argumentasi yang mengatakan bahwa penggunaan kata ganti ia yang bergender maskulin di sana untuk menegaskan kepribadian Roh Kudus dan untuk menegaskan bahwa Roh Kudus itu bukan hanyalah sekedar kuasa adalah sesuatu yang keliru. Lalu bagaimana menyelesaikan problem ini? Menyelesaikan klaim-klaim sepihak dari oknum-oknum ataupun kelompok-kelompok tertentu ini? Yang pertama adalah harus diingat bahwa Yesus tidak pernah menubuatkan kedatangan seorang nabi setelah kepergiannya. Yang Yesus nubuatkan adalah kedatangan nabi-nabi palsu setelah kepergiannya. Bahkan akan datang Mesias palsu yang menyatakan bahwa dirinya diutus oleh Allah. Yang kedua adalah bahwa sifat Allah adalah benar adanya dan firman Allah dihembusi oleh Allah. Maka firman Allah adalah benar karena berasal dari Allah. Yang ketiga, keberatan ini muncul ataupun kesalahpahaman ini muncul karena seolah-olah kata ekenos di sana didahului oleh kata Roh Kudus. Padahal kalau kita mau membaca lebih teliti lagi dalam Yohanes 14:26, 15:26, 16:78 dan 16 ayat 13, ekenos tidak pernah berdiri sebagai kata ganti untuk Roh Kudus, melainkan ekenos berdiri sebagai kata ganti untuk penolong atau penghibur atau parakletos di dalam ayat-ayat tersebut. Nah, bagaimana kita memastikan bahwa kata ekenos di ayat-ayat tersebut berdiri untuk menggantikan ataupun sebagai kata ganti untuk penolong, penghibur ataupun parakletos di ayat-ayat tersebut? Salah satu cara yang sangat gampang dan menolong kita untuk memastikan hal tersebut adalah dengan kita menggunakan analisis pendiagraman. Apa itu analisis pendiagraman? Analisis pendiagraman adalah sebuah analisis untuk memperhatikan hubungan antar kalimat di dalam sebuah paragraf dan hubungan antara kata di dalam sebuah kalimat. Itu sebabnya
untuk lebih jelas dan meyakinkan kita bahwa ekenos bukanlah untuk kata ganti Roh Kudus, melainkan untuk penolong ataupun penghibur ataupun untuk parakletos. Mari kita lihat gambar berikut ini. Kita perhatikan gambar yang pertama ini. Perhatikan kata-kata yang dilingkari, di mana ekenos dan parakletos dihubungkan dengan garis penghubung pengantar atau pendahuluan, di mana garis ini menunjukkan bahwa ekenos sedang berdiri sebagai kata ganti untuk parakletos, sedangkan Roh Kudus tidak memiliki hubungan atau keterkaitan sama sekali dengan ekenos. Perhatikan gambar yang kedua. Di sana dijelaskan bahwa ekenos akan bersaksi tentang aku. Kemudian gagasan tentang dia yang bersaksi tentang Yesus tersebut dijelaskan sebagai parakletos yang akan datang, yang dihubungkan dengan kata apabila atau jikalau. Sedangkan Roh Kudus sendiri tidak memiliki hubungan sama sekali dengan ekenos. Sekaligus saya juga mau jelaskan bahwa di kedua diagram ini parakletos dan pneuma selalu disejajarkan dengan penanda penghubung sama dengan atau penanda apositif. Penanda apositif adalah tanda yang berfungsi untuk menjelaskan dan mendeskripsikan kata benda atau kata ganti yang mengikutinya. Jadi, dari kedua pendiagraman tersebut tadi terlihat dengan jelas bahwa parakletos dideskripsikan atau dijelaskan sebagai Roh Kudus atau pneuma hagion dan Roh kebenaran atau pneuma aleitheias. Jadi dari analisis pendiagraman di atas tadi terlihat bahwa ekenos tidak pernah berdiri sebagai kata ganti untuk pneuma ataupun Roh Kudus, melainkan berdiri sebagai kata ganti untuk parakletos atau penolong maupun penghibur. Jadi kita bisa simpulkan secara keseluruhan bahwa Alkitab tidak pernah salah menuliskan tentang kata ganti untuk Roh Kudus, melainkan kitalah yang salah dan kurang teliti di dalam membaca dan meneliti firman Tuhan. Yang berikutnya adalah bahwa kata ekenos bukanlah sebagai kata ganti yang berdiri untuk menggantikan kata Roh Kudus, melainkan ekenos dalam ayat-ayat Yohanes 14 ayat 26, 15 ayat 26, 16 ayat 7 sampai 8 dan ayat 13 itu berdiri sebagai kata ganti untuk parakletos atau penolong ataupun penghibur. Sedangkan parakletos itu sendiri sudah didefinisikan dan sudah dijelaskan dengan jelas dengan tanda penghubung bahwa parakletos tersebut adalah Roh Kudus. Jadi Yesus tidak pernah menjanjikan nabi lain setelah kepergiannya, melainkan Yesus menjanjikan Roh Kudus, kecuali nabi tersebut adalah nabi siluman. Mari kita terus menciptakan pengertian terhadap iman percaya kita, sehingga orang lain juga bisa diberkati dan ditambahkan pemahamannya tentang kebenaran firman Tuhan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.